Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Manasution dari kelas 3E Program Studi Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan membuat video UAS Fikih Ibadah. Selamat menyaksikan. Nah, untuk pertemuan yang ke-9 yaitu sholat lail, sholat gerhana, sholat duha, dan sholat fardu. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian sholat lail. Apa sih itu sholat lail? Jadi, sholat lail ini merupakan sebuah amalan beribadah yang dikerjakan pada malam hari dengan mengerjakan sholat-sholat sunat seperti sholat tahajud, sholat taubat, dan sholat witir, dan lain-lain. Serta amalan-amalan seperti membaca Al-Quran, berzikir, terus beristighfar. Nah, untuk selanjutnya itu sholat gerhana. Apa sih itu sholat gerhana? Jadi, sholat gerhana atau sholat kusufain adalah sholat yang dilakukan saat terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Uh, Sholat kusufain ini terjadi pada saat gerhana bulan maupun matahari. Sholat yang dilakukan saat gerhana bulan disebut dengan sholat kusuf, sedangkan sholat yang gerhana matahari disebut juga dengan sholat kusuf. Nah, untuk selanjutnya yaitu sholat duha. Apa sih itu sholat duha? Jadi, sholat duha ini adalah sholat yang sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Seorang muslim yang mengerjakan sholat duha di waktu duha adalah ketika matahari naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya hingga waktu zuhur. Jumlah sholat duha minimal tuh 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat dalam semalam. Nah, untuk selanjutnya itu sholat fardu. Apa itu sholat fardu? Jadi sholat fardu ini adalah sholat dengan status hukum fardu, yaitu ini wajib dilakukan atau dilaksanakan. Hukum fardu itu wajib dilaksanakan. Sholat fardu sendiri menurut hukum terdiri dari 2 golongan, yaitu ini fardu ain, yaitu ini yang diwajibkan kepada individu. Termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat untuk para pria yang melaksanakan sholat Jumat. Nah, untuk pertemuan ke-10 yaitu sholat jenazah. Jadi apa sih itu sholat jenazah? Jadi sholat jenazah ini adalah sholat yang dilakukan sebanyak 4 kali takbir. Sholat ini dilakukan ketika ada seseorang muslim yang meninggal dunia. Karena setiap orang muslim yang meninggal dunia perlu dimakamkan dan disolatkan terlebih dahulu. Sebelum jenazahnya dimakamkan ke dalam kubur, hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah atau kewajiban atas orang muslim yang muslim, dan jika tidak ada yang menyolatkannya, semua akan mendapat dosa. Namun apabila ada yang sebagian dari mereka sudah melakukan sholat jenazah tersebut, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi yang lainnya. Nah, untuk pertemuan ke-11 yaitu pengertian puasa, tentang puasa. Jadi apa sih itu puasa? Jadi menurut Ibn Katsir, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan berjima disertai niat yang ikhlas karena Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung, karena puasa mengandung manfaat bagi kesucian, kebersihan, kecemerlangan diri dari percampuran dengan keburukan dan akhlak yang rendah. Oleh karena itu, puasa mengingatkan penyembuhan sifat rakus dan sombong pada diri kita. Selanjutnya yaitu tuntunan puasa Ramadan. Jadi beberapa perkara yang perlu diketahui sebelum masuk bulan Ramadan yaitu yang pertama adalah tidak boleh berpuasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan dengan maksud berjaga-jaga. Jangan sampai Ramadan telah masuk pada 1 atau 2 hari sementara mereka tidak mengetahuinya. Yang kedua yaitu penentuan masuknya bulan adalah dengan cara melihat hilal. Hilal adalah bulan sabit kecil yang nampak di awal bulan. Yang ketiga yaitu niat. Yang ketiga yaitu niat dalam puasa. Diwajibkan bagi orang yang akan berpuasa untuk berniat semenjak malam harinya, yaitu setelah matahari terbenam sampai terbitnya fajar atau subuh. Yang keempat yaitu waktu puasa bermula dari terbitnya fajar subuh dan berakhir ketika matahari terbenam. Selanjutnya yaitu makan sahur adalah
satu hal yang sangat sangat disunahkan dalam syariat Islam menurut kesepakatan para ulama. Dan yang terakhir itu diwajibkan meninggalkan perkara dusta, perkataan dusta, makan harta riba, mengadu domba, juga diharuskan meninggalkan segala perkara yang sia-sia dan tidak berguna. Nah, selanjutnya itu tuntunan puasa sunnah. Jadi apa sih itu puasa sunnah? Puasa sunnah menurut ajaran Islam merupakan suatu bagian ibadah sunnah yang dilakukan untuk mendapatkan cinta atau kasih sayang dari Allah SWT. Menurut ajaran Islam, puasa sunnah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Menurut ajaran Islam, dengan melaksanakan puasa sunnah, seseorang dapat mendapatkan beberapa keuntungan, yaitu keuntungan untuk menjadi orang-orang yang disayangi Allah SWT serta mendapatkan pundi pahala. Itu apa sih itu macam-macam puasa sunnah? Jadi puasa sunnah itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu puasa Asyura 10 Muharram, puasa Tasyua, puasa pada 9 Muharram ini disebut sebagai puasa Tasyua untuk mengiringi puasa yang akan dilakukan keesokan harinya pada 10 Muharram. Yang ketiga itu puasa Senin Kamis. Mungkin ini puasa yang paling teman-teman sering kerjakan atau lakukan di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu puasa Daud. Puasa Daud dikerjakan dengan sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Yang kelima yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang keenam yaitu puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan yang terakhir yaitu puasa di bulan Syaban. Nah, untuk selanjutnya itu materi ke-12 yaitu zakat. Apa sih itu zakat? Jadi arti cakupan zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin, semacamnya, sesuai dengan ketetapan oleh syariah. Zakat terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama itu zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Jadi zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi. Maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah bisa berupa beras. Yang kedua itu zakat mal. Apa itu zakat mal? Jadi zakat mal ini merupakan zakat harta. Adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perdagangan, hasil berbagai macam usaha gitu kan, hasil ternak seperti atau hasil tenun, hasil emas, hasil perak, dan masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungan sendiri. Nah, yaitu mustahik. Arti dari mustahik adalah sebutan bagi orang-orang yang menurut syariat berhak mendapatkan pembagian harta zakat. Golongan orang-orang ini berjumlah 8 dan disebutkan jelas dalam surah At-Taubah ayat 60. Adapun mustahik seperti disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua yaitu miskin, yang ketiga yaitu amil zakat, yang keempat yaitu mukhalaf, yang kelima adalah hamba syaha, yang selanjutnya yaitu gairmin, yang selanjutnya itu fisabilillah, dan yang terakhir yaitu ibnu sabil. Selanjutnya itu cara menghitung zakat. Gimana sih cara menghitung zakat? Jadi cara menghitung zakat ini seperti zakat fitrah per orang yaitu sama dengan 3,5 liter dikali harga beras per liter. Contoh, harga beras yang biasa kamu makan sehari-hari yaitu 10.000 per liter. Maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar 35.000. Jika dihitung dari segi berat, maka zakat fitrah per orang 2,5 kg dikali harga beras per kilogram. Dan selanjutnya itu zakat mal. Jadi zakat mal itu cara perhitungannya itu sama dengan 2,5% jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Menghitung nisab zakat mal sama dengan 85 dikali harga emas per
per gramnya. Contoh itu umi aku kan punya saya punya tabungan senilai 100 juta, depositnya 200 juta, rumah kedua yang akan dikontrakan senilai 500 juta, dan emas perak senilai 200 juta. Total harta yang dimiliki sejumlah 1 miliar. Semua harta sudah dimiliki semenjak 1 tahun lalu. Misal 1 gram emas sebesar 600.000, maka batas nisab zakat mal yaitu 85 dikali 600.000 sama dengan 51 juta. Karena harta umi lebih dari limit nisab, maka ia harus membayar zakat mulai sebesar 1 miliar dikali 2,5%, yaitu sama dengan 25 juta per tahunnya. Nah, selanjutnya yaitu zakat penghasilan. Untuk mengetahui zakat penghasilan, kurangi total pendapatan dengan utang, lalu hasilnya dikali 25%. Nisab zakat penghasilan adalah 520 kali harga makanan pokok. Contoh, si Heru menerima gaji sebulan sebesar 7 juta, punya utang cicilan motor sebesar 1 juta, maka sisa penghasilan tersebut masih 6 juta. Di sisi lain, rata-rata harga beras 1 kg adalah 10.000. Jadi batas nisab zakat penghasilan 520 dikali 10.000 sama dengan 5,2 juta. Karena sisa gajinya sudah melebihi batas nisab, maka zakat penghasilannya yang wajib dibayar adalah 6 juta dikali 2,5%, yaitu sama dengan 150.000. Untuk selanjutnya itu pengertian pernikahan. Apa itu pernikahan? Jadi tujuan pernikahan salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Quran Hadis 30 ayat 21. Hukum pernikahan. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pernikahan, konsep khitbah, macam-macam pernikahan. Yang pertama itu pernikahan az-zawaj al-wajib. Yang kedua itu pernikahan az-zawaj al-mustahab. Yang ketiga itu pernikahan az-zawaj al-mukruh. Yang keempat itu pernikahan az-zawaj al-mubah. Yang kelima itu pernikahan haram. Yang keenam adalah pernikahan batal. Yang ketujuh adalah pernikahan mut'ah, dan yang ke-8 yaitu pernikahan syikhar. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu muhalilat dan muharramat. Yang dimaksud dengan muharramat di sini ialah larangan perkawinan dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja karena sebab yang mengharamkannya. Apabila sebab itu hilang, maka perkawinan dibolehkan. Akad sikha dan syarat-syarat. Akad nikah ialah persyaratan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri yang mengikatkannya, dan mereka yang mereka yang dalam ikatan perkawinan. Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seseorang pria dan yang menjadi suami dan seorang wanita yang menjadi istri, yang dilakukan di depan paling sedikit 2 orang saksi dan menggunakan sigat ijab kabul.